Kekecewaan adalah bagian dari kehidupan. Setiap orang pada suatu saat pasti akan mengalami perasaan ini. Terutama ketika kekecewaan datang dari seseorang yang kita cintai, dampaknya bisa sangat menyakitkan. Rencana yang telah kita susun dengan penuh harapan bisa hancur begitu saja. Keheningan yang terjadi setelah kekecewaan seringkali lebih menyakitkan daripada kata-kata tajam. Namun apa yang kita lakukan setelah dikecewakan menentukan segalanya. Apakah kita akan larut dalam kesedihan atau memilih untuk bangkit? Hari ini, kita akan membahas bagaimana cara menghadapi kekecewaan dengan cara yang lebih bijaksana. Ini bukan sekadar tentang menahan sakit, tetapi tentang bagaimana mengubah kekecewaan menjadi kekuatan. Dengan cara ini, kita tidak hanya belajar untuk menerima keadaan, tetapi juga tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Ketika seseorang mengecewakanmu, insting pertama mungkin adalah marah atau merasa sakit hati. Namun sebelum bereaksi, coba ambil napas dalam-dalam dan pikirkan kembali. Bagaimana jika kekecewaan ini adalah bagian dari rencana Tuhan untuk membentuk dirimu menjadi lebih kuat? Dalam perjalanan hidup, kita tidak selalu bisa mengontrol tindakan orang lain, tetapi kita bisa memilih bagaimana meresponsnya. Jangan biarkan kekecewaan menghancurkan semangatmu. Sebaliknya, jadikan itu sebagai batu loncatan untuk menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Jika kamu ingin terus mendapatkan wawasan seperti ini, jangan lupa subscribe ARS Pandangan Hidup dan tinggalkan komentar 77 di bawah. Bersama-sama, kita akan belajar menghadapi tantangan hidup dengan lebih kuat dan penuh kebijaksanaan. Penerimaan bukanlah tanda kelemahan. Justru, menerima suatu keadaan dengan lapang dada adalah tanda dari kekuatan sejati. Banyak orang berpikir bahwa membalas dendam atau menunjukkan kemarahan adalah cara terbaik untuk menunjukkan ketegasan. Namun kenyataannya, orang yang paling kuat adalah mereka yang tetap tenang di tengah badai. Bayangkan jika seseorang yang mengecewakanmu melihat bahwa kamu tetap damai dan tidak terguncang. Itu akan membuat mereka berpikir ulang tentang tindakan mereka. Lebih dari itu, kamu akan menyadari bahwa kebahagiaanmu tidak tergantung pada bagaimana orang lain memperlakukanmu, tetapi bagaimana kamu memilih untuk merespons. Ketika seseorang mengecewakanmu, perasaan itu bisa sangat menyakitkan. Kamu mungkin merasa dikhianati, tidak dihargai, atau bahkan ditinggalkan tanpa alasan yang jelas. Namun, bagaimana jika kekecewaan ini bukan akhir dari segalanya? Bagaimana jika ini adalah awal dari sesuatu yang lebih baik? Hidup selalu memberikan tantangan, dan kekecewaan adalah salah satunya. Tetapi, apa yang menentukan masa depanmu bukanlah kekecewaan itu sendiri, melainkan bagaimana kamu memilih untuk menghadapinya. Jika kamu membiarkan rasa sakit menguasaimu, maka itu hanya akan memperdalam luka. Tetapi jika kamu melihatnya sebagai kesempatan untuk tumbuh, maka itu akan menguatkanmu. Itulah mengapa penting untuk belajar menerima, bukan dalam arti pasrah, tetapi dalam arti memahami bahwa tidak semua hal bisa berjalan sesuai harapan. Dengan penerimaan, kamu bisa mengendalikan emosimu dan tidak membiarkan perasaan negatif menghambat langkahmu ke depan. Terkadang, ketika kita kecewa, kita tergoda untuk membalas atau menunjukkan kemarahan. Kita ingin mereka yang menyakiti kita merasakan hal yang sama. Namun, apakah itu benar-benar solusi terbaik? Faktanya, membalas hanya akan memperpanjang siklus negatif dan membuat kita semakin terjebak dalam rasa sakit. Sebaliknya, cobalah untuk merespons dengan cara yang lebih tenang. Bukan berarti kamu membiarkan dirimu diperlakukan dengan buruk, tetapi kamu memilih untuk tidak memberikan reaksi yang mereka harapkan. Sikap tenangmu bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kedewasaan. Jika kamu bisa menahan diri dan tidak terbawa emosi, maka kamu akan memiliki kendali penuh atas situasi. Ini juga bisa menjadi pelajaran bagi mereka bahwa kamu bukan orang yang mudah dikendalikan oleh emosi. Dengan begitu, kamu bisa tetap fokus pada pertumbuhan pribadi dan tidak terjebak dalam drama yang tidak perlu. Kekecewaan bisa menjadi ujian terbesar dalam hidupmu. Itu menguji kesabaran, ketahanan, dan seberapa kuat kamu bisa bangkit setelah jatuh. Tetapi satu hal yang harus kamu ingat adalah bahwa kamu tidak bisa mengendalikan tindakan orang lain, tetapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu meresponsnya. Jika seseorang mengecewakanmu, jangan biarkan itu merusak harimu,
atau membuatmu kehilangan kepercayaan pada dirimu sendiri. Ingatlah bahwa tindakan mereka mencerminkan siapa mereka, bukan siapa kamu. Kamu tetap berharga, terlepas dari bagaimana mereka memperlakukanmu. Setiap rasa sakit yang kamu alami bisa menjadi pelajaran berharga jika kamu memilih untuk melihatnya sebagai peluang untuk bertumbuh. Gunakan kekecewaan itu sebagai bahan bakar untuk memperkuat dirimu, bukan sebagai alasan untuk menyerah. Dengan begitu, kamu akan semakin dewasa, bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan lain yang mungkin datang di masa depan. Banyak orang menganggap bahwa ketika mereka dikecewakan, satu-satunya pilihan adalah menyimpan dendam atau menarik diri dari dunia. Tetapi apakah itu benar-benar solusi terbaik? Dendam hanya akan mengikatmu pada masa lalu, sementara menarik diri hanya akan membuatmu merasa semakin kesepian. Cobalah untuk melihat kekecewaan sebagai bagian alami dari kehidupan. Tidak ada seorang pun yang hidup tanpa pernah merasa kecewa. Semua orang, tanpa terkecuali, pernah merasakan sakitnya harapan yang tak terpenuhi. Namun, mereka yang benar-benar sukses dalam hidup adalah mereka yang mampu melewati kekecewaan dengan kepala tegak. Mereka yang memilih untuk tetap berbuat baik meskipun telah disakiti. Mereka yang mengerti bahwa kebahagiaan sejati tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukan mereka, tetapi oleh bagaimana mereka memperlakukan diri sendiri. Jadi, berhentilah menyalahkan keadaan dan mulailah mengambil kendali atas kebahagiaanmu sendiri. Tidak semua orang akan memperlakukanmu dengan adil. Beberapa orang mungkin akan mengecewakanmu, tidak menghargaimu, atau bahkan menyakitimu tanpa alasan yang jelas. Tetapi itu tidak berarti kamu harus mengubah siapa dirimu. Jangan biarkan kekecewaan mengubah hatimu menjadi dingin. Jangan biarkan perlakuan buruk orang lain membuatmu kehilangan kelembutan dan kebaikan dalam dirimu. Tetaplah menjadi pribadi yang penuh kasih, meskipun dunia ini seringkali tidak adil. Jika kamu membalas keburukan dengan keburukan, maka kamu hanya akan menjadi seperti mereka. Tetapi jika kamu tetap memilih untuk bersikap baik, meskipun dikecewakan, maka kamu akan menjadi seseorang yang lebih kuat dan lebih berharga. Ingat, sikapmu adalah cerminan dari siapa dirimu, bukan dari bagaimana orang lain memperlakukanmu. Jadi, tetaplah bersinar, tetaplah berbuat baik, dan biarkan dunia melihat bahwa kamu tidak bisa dihancurkan oleh kekecewaan. Kekecewaan bisa datang dari siapa saja, teman, keluarga, pasangan, atau bahkan dirimu sendiri. Tetapi apa yang menentukan apakah kekecewaan itu akan menghancurkanmu atau menguatkanmu adalah bagaimana kamu menghadapinya. Jika kamu terus-menerus membiarkan kekecewaan mengendalikan hidupmu, maka kamu akan menjadi tawanan perasaanmu sendiri. Tetapi jika kamu memilih untuk belajar darinya dan melangkah maju, maka kamu akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Jangan biarkan satu kesalahan atau satu pengkhianatan membuatmu kehilangan kepercayaan pada kehidupan. Masih banyak hal indah di luar sana yang menantimu. Masih banyak orang baik yang bisa menghargaimu. Jangan biarkan satu kekecewaan membuatmu menutup hatimu terhadap semua kemungkinan baik yang bisa datang di masa depan. Bangkitlah, karena dunia ini masih penuh dengan peluang dan keajaiban yang bisa kamu temukan. Saat kamu dikecewakan, perasaan sedih dan marah mungkin muncul bersamaan. Ini adalah reaksi alami yang tidak bisa dihindari. Namun yang membedakan seseorang yang kuat dengan yang lemah adalah bagaimana mereka mengelola perasaan tersebut. Jika kamu membiarkan emosi negatif menguasai, maka kamu akan semakin terpuruk. Tetapi jika kamu memilih untuk mengendalikannya, maka kamu akan memiliki kekuatan sejati. Tidak semua orang memiliki kedewasaan untuk menghadapi kekecewaan dengan tenang, tetapi kamu bisa melatih dirimu untuk sampai ke tahap itu. Latihlah dirimu untuk tidak bereaksi berlebihan, untuk berpikir sebelum bertindak, dan untuk memahami bahwa semua hal yang terjadi pasti memiliki hikmahnya. Ketika kamu mampu menerima kenyataan tanpa terhanyut dalam kesedihan berlarut-larut, kamu telah memenangkan pertempuran terbesar dalam hidupmu. Pertempuran melawan dirimu sendiri. Itulah bukti bahwa kamu lebih kuat daripada yang kamu kira. Salah satu cara terbaik untuk mengatasi kekecewaan adalah dengan mengubah perspektifmu. Jika kamu terus melihat kekecewaan sebagai sesuatu yang merugikan,
maka kamu akan terus merasa terjebak dalam perasaan negatif. Tetapi jika kamu melihatnya sebagai pelajaran hidup, maka kamu akan tumbuh dan berkembang. Cobalah tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang bisa kupelajari dari pengalaman ini? Bagaimana aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik setelah ini? Dengan berpikir seperti ini, kamu tidak akan lagi melihat kekecewaan sebagai beban, tetapi sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Tidak ada pengalaman yang benar-benar sia-sia jika kamu bisa mengambil hikmahnya. Setiap kekecewaan bisa menjadi batu loncatan menuju versi terbaik dari dirimu sendiri. Jadi, alih-alih larut dalam kesedihan, gunakan momen ini untuk introspeksi dan memperbaiki hal-hal yang masih bisa kamu tingkatkan dalam hidupmu. Mengatasi kekecewaan tidak berarti kamu harus berpura-pura bahagia atau menyangkal perasaanmu. Justru, penting untuk mengakui apa yang kamu rasakan dan memberinya ruang untuk diproses. Jangan menekan emosi atau berusaha menghindarinya, karena itu hanya akan membuat luka semakin dalam. Sebaliknya, izinkan dirimu merasakan sakitnya, tetapi jangan biarkan itu menguasai hidupmu. Menulis jurnal, berbicara dengan orang yang dipercaya, atau bahkan menangis jika perlu bisa menjadi cara sehat untuk menyalurkan perasaanmu. Yang terpenting, jangan terjebak dalam kesedihan terlalu lama. Setelah kamu mengakui dan merasakan emosimu, saatnya untuk bergerak maju. Hidup ini terus berjalan dan kamu berhak untuk menemukan kebahagiaan lagi. Jangan biarkan kekecewaan mencuri kebahagiaan yang masih bisa kamu raih di masa depan. Memaafkan adalah salah satu langkah paling sulit, tetapi juga paling membebaskan dalam menghadapi kekecewaan. Mungkin rasanya tidak adil untuk memaafkan seseorang yang telah menyakitimu, tetapi ingatlah bahwa memaafkan bukan berarti membenarkan tindakan mereka. Memaafkan berarti melepaskan beban dari hatimu sendiri. Selama kamu menyimpan dendam, kamu masih terikat pada masa lalu. Tetapi ketika kamu memilih untuk memaafkan, kamu memberi dirimu sendiri kebebasan untuk melangkah maju. Memaafkan tidak harus langsung, tetapi cobalah untuk perlahan membuka hati dan melepaskan rasa sakit itu. Lihatlah memaafkan sebagai hadiah untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang yang telah mengecewakanmu. Dengan begitu, kamu akan merasa lebih ringan, lebih damai, dan lebih siap untuk menghadapi hidup dengan hati yang lebih terbuka dan lebih kuat. Ketika seseorang mengecewakanmu, kamu mungkin merasa kehilangan kendali atas situasi. Tetapi ingat, kamu selalu memiliki kendali atas dirimu sendiri. Kamu tidak bisa mengubah tindakan orang lain, tetapi kamu bisa mengubah cara kamu meresponsnya. Jika kamu membiarkan kekecewaan mendikte hidupmu, maka kamu telah memberikan kekuatanmu kepada orang lain. Namun jika kamu memilih untuk tetap teguh dan melangkah maju, maka kamu menunjukkan bahwa kamu lebih besar dari rasa sakit yang kamu alami. Berhenti menunggu permintaan maaf yang mungkin tidak akan pernah datang. Berhenti berharap bahwa orang lain akan mengubah sikap mereka. Fokuslah pada apa yang bisa kamu lakukan untuk membuat dirimu lebih kuat dan lebih bahagia. Pada akhirnya, hidup ini adalah tentang bagaimana kamu menjalani perjalananmu sendiri, bukan tentang bagaimana orang lain memperlakukanmu. Jadi, ambil kembali kendali dan teruslah maju dengan kepala tegak. Setiap kekecewaan mengajarkanmu sesuatu. Mungkin itu tentang siapa yang benar-benar peduli padamu. Mungkin itu tentang batasan yang harus kamu tetapkan. Atau mungkin itu tentang bagaimana menghadapi rasa sakit dengan lebih bijaksana. Apapun pelajarannya, jangan sia-siakan. Jangan biarkan pengalaman pahit berlalu tanpa memberikan makna. Jika seseorang mengecewakanmu, anggap itu sebagai kesempatan untuk melihat lebih jelas siapa mereka sebenarnya. Jangan menutup hatimu, tetapi pelajarilah siapa yang pantas mendapatkan kepercayaanmu dan siapa yang tidak. Kekecewaan bisa menjadi alat untuk memperkuat intuisi dan kebijaksanaanmu. Ketika kamu belajar dari pengalaman ini, kamu akan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Jangan melihatnya sebagai akhir dari segalanya, tetapi sebagai awal dari sesuatu yang lebih baik. Percayalah, setiap luka yang kamu alami bisa menjadi batu loncatan menuju versi terbaik dari dirimu sendiri. Banyak orang berpikir bahwa menunjukkan emosi adalah tanda kelemahan. Namun kenyataannya, menerima dan mengelola emosimu dengan baik justru merupakan tanda kekuatan sejati.
Jangan takut untuk merasakan sakitnya kekecewaan, tetapi juga jangan biarkan itu mendefinisikanmu. Kamu lebih dari sekadar rasa sakit yang kamu alami. Kamu lebih kuat daripada semua luka yang pernah kamu terima. Jika kamu bisa melalui ini dengan kepala tegak, maka kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak mudah dihancurkan oleh keadaan. Ingat, kehidupan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Tetapi justru disitulah kita belajar, berkembang, dan menjadi lebih tangguh. Teruslah melangkah, jangan biarkan satu kekecewaan membuatmu kehilangan semangat untuk mengejar kebahagiaan. Setiap orang memiliki perjalanan mereka sendiri, dan perjalananmu masih panjang. Jangan berhenti hanya karena satu rintangan. Saat kamu dikecewakan, wajar jika kamu merasa ingin menyerah. Tetapi sebelum itu, tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah rasa sakit ini lebih besar daripada impian dan tujuanmu? Jangan biarkan satu pengalaman buruk membuatmu lupa bahwa masih banyak hal baik yang bisa kamu capai. Bangkitlah, temukan kembali semangatmu, dan gunakan kekecewaan ini sebagai bahan bakar untuk menjadi lebih baik. Tidak ada orang yang sukses tanpa pernah merasakan kegagalan atau kekecewaan. Justru mereka yang berhasil adalah mereka yang mampu mengubah rasa sakit menjadi motivasi. Jika kamu tetap fokus pada pertumbuhan dan kebahagiaanmu sendiri, kamu akan melihat bahwa kekecewaan hanyalah satu bagian kecil dari perjalanan panjangmu. Jangan biarkan itu menghentikan langkahmu. Jadikan itu sebagai pengingat bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira dan bahwa masa depanmu masih penuh dengan kemungkinan yang luar biasa. Kekecewaan tidak harus menjadi akhir dari segalanya. Kamu memiliki pilihan, tetap terjebak dalam rasa sakit atau bangkit dan melanjutkan hidup dengan lebih bijaksana. Pilihlah untuk bangkit. Pilihlah untuk tetap percaya bahwa hal-hal baik masih bisa terjadi. Jangan biarkan kekecewaan membuatmu kehilangan harapan. Ingat, setiap orang mengalami masa sulit, tetapi mereka yang bertahan dan terus maju adalah mereka yang akan menemukan kebahagiaan sejati. Jangan takut untuk mencintai lagi, untuk percaya lagi, dan untuk bermimpi lagi. Hidup ini masih panjang dan kamu tidak tahu kejutan indah apa yang menantimu di depan. Jangan biarkan satu luka menghentikanmu dari menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Percayalah bahwa segala sesuatu terjadi karena suatu alasan, dan meskipun sekarang terasa sulit, suatu hari nanti kamu akan melihat bahwa semua ini membentuk dirimu menjadi seseorang yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Saat ini mungkin kamu masih merasa sakit, tetapi suatu saat kamu akan melihat kembali ke masa ini dan menyadari betapa kuatnya dirimu. Kamu akan bersyukur karena tidak menyerah, karena memilih untuk tetap berdiri meskipun dunia terasa berat. Percayalah, waktu akan menyembuhkan luka, dan yang lebih penting, kamu akan belajar untuk menyembuhkan dirimu sendiri. Teruslah bergerak maju, fokus pada pertumbuhan, dan jangan biarkan siapapun atau apapun menghambat kebahagiaanmu. Kamu berhak untuk bahagia, untuk dicintai, dan untuk dihargai. Jangan biarkan kekecewaan membuatmu meragukan nilai dirimu sendiri. Hidup ini penuh dengan kejutan, dan siapa tahu mungkin sesuatu yang jauh lebih baik sedang menunggumu di depan. Jadi, tetaplah berjalan, tetaplah percaya, dan tetaplah menjadi dirimu yang luar biasa. Suatu hari nanti kamu akan tersenyum dan berkata, "Aku berhasil melewati ini. Terima kasih telah menonton hingga akhir." Jika kamu merasa pesan ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup, agar kamu tidak ketinggalan video inspiratif lainnya. Tulis angka 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu siap untuk bangkit dari kekecewaan dan melanjutkan hidup dengan lebih kuat. Ingat, setiap kekecewaan adalah peluang untuk tumbuh. Jangan biarkan rasa sakit menghentikan langkahmu. Teruslah percaya bahwa kamu pantas mendapatkan yang terbaik dalam hidup ini. Jangan menyerah, karena masa depanmu masih penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri.